Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Banggas dan Pak Hendra, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membahas ode dan elegi, juga sleeplessness dalam puisi-puisi Rusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Mikhail Jonathan dan ada Siti Nadrawi atau Awi yang akan membahas tentang ode. Ada saya sendiri Muhammad Satria dan Firda Anissa yang akan membahas tentang elegi. Ada Alfonso Octavianus dan Dera Fazrin Aldini yang akan membahas tentang sleeplessness. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa ode dan elegi juga sleeplessness termasuk ke dalam puisi liris. Apa itu puisi liris? Puisi liris merupakan puisi yang dimana penyair dari puisi tersebut mengekspresikan perasaan dan emosinya. Penyair juga menampilkan karakter orang pertama yang mengekspresikan tersebut. Puisi liris merupakan perpaduan antara lirik dan puisi. Nah, ode dan elegi sendiri apa itu perbedaannya? Ode merupakan puisi lirik yang mengagungkan seseorang, sebuah peristiwa atau sebuah konsep. Sedangkan elegi merupakan sebuah refleksi yang umumnya ratakan kematian. Ode punya struktur formal, sedangkan elegi tidak. Ode membangkitkan emosi kegembiraan dan kekaguman, sedangkan elegi membangkitkan keputusasaan dan kesedihan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi tentang ode dan elegi. Pertama-tama dari ode yang akan dibahas oleh Mikhail Jonathan dan Siti Nadrawi. Seperti kita tahu bahwa puisi ode adalah puisi pujian dan ini adalah pengarang puisi ode pada masanya, Mikhail Lomonosov, atau yang biasa disebut Bapak Puisi Rusia pada abad ke-18. Nah, Mikhail Lomonosov juga seorang polimet yang tidak hanya fokus pada satu bidang, tapi ada beberapa bidang yang ia kerjakan dan ia begitu banyak membuat kontribusi dalam bidang sastra, pendidikan, dan sains Rusia. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ode Lomonosov. Nah, ode Lomonosov itu ada ode kotin yang terdiri dari 20 kata untuk judulnya sendiri yang bermakna kemenangan atas Turki dan Tatar dan pengambil alihan Kotin di tahun 1739 atau di abad ke-18. Untuk mengetahui lebih lanjut kenapa ini bisa dikatakan ode, puisi ode, saya akan membahasnya pada bait-bait yang disediakan oleh Lomonosov dalam judulnya yang 20 kata ini. Nah, saya mengambil dari bait ke-12, ini contoh ode bait dari Lomonosov, dan berikut penjelasannya. Ode Lomonosov terdiri dari 28 bait, dan setiap bait terdiri dari 10 baris. Pada bait ke-12 juga, Lomonosov mengutarakan dan membanggakan Rusia yang telah menang terhadap musuhnya yang dibuktikan dengan meluasnya perbatasan. Mereka dan dunia pun kagum pada Rusia, pada kata Через нас предел настал широк наш север, запад и восток. Nah, Lomonosov juga menambahkan pujian terhadap Anna bahwa ia telah membawa kemenangan untuk bangsanya. Na yuge Anna торжествует Kharkiv свой победоnosец. Nah, pada ode Lomonosov ini skema rima yang khas terdiri dari syair ABAB, diikuti dengan CC, diikuti dengan skema rima yang berbeda dari yang awal, DEED. Nah, berikut contoh yang kedua. Seperti yang sudah dijelaskan, ini contoh kedua, bait pada 14, skema rimanya AB, AB, CC, dan EED. AB, AB terletak pada dol, Победа, dan ushol dan slieda. L, belakang dol L, Победа A, ushol L, dengan dol sama, slieda A. Berarti AB, AB, dan svoi sama I. Ini I sama, bukan skema rima CC, dan pada skrilla, Nashnoi, Truboi, dan Shila, ini merupakan skema rima DEED. A, Kratkoi, dan A terakhiran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan maknanya. Pada bait ke-14 ini, Lomonosov juga berisi pujian atas kemenangan Rusia terhadap musuhnya, di mana ia mengatakan bahwa musuh pada menjauh dari Rusia karena kekuatan Rusia yang menakutkan. Shumitse Ruchami Bor Idol, Победа, Ruskaya Победа. Oh, kemenangan bagi Rus, oh kemenangan. Dengan ada kata Победа, Ruskaya Победа sebagai pujian atas kemenangan Rusia terhadap musuhnya yang diberi kiasan dengan hutan dan lembah tampak indah dan mata air, Shumitse Ruchami Bor Idol. Ini menandakan puisi ini adalah puisi ode dengan adanya pujian atas kemenangan. Dan ada juga contoh dengan
kata Novrak sto od Mecha Usho. Musuh sekarang melarikan diri dari pedang Rusia. Kiasan Mecha atau pedang ini mengumpamakan bahwa musuh takut dan menjauh dari kekuatan bangsa Rusia. Seperti itu. Dan dengan contoh beberapa yang ada bait di atas yang diberikan, yang dituliskan oleh Lomonosov merupakan beberapa contoh bahwa menandakan ini adalah puisi ode yang terkenal pada masanya di tahun 17 di abad kepada 18. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nadrawi untuk pengarang-pengarang berikutnya seperti Dersavin dan lainnya. Terima kasih Saudara Jonathan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Gavril Romanovich Derzhavin. Derzhavin lahir pada tanggal 3 Juli 1743, tepatnya di Provinsi Kazan, Rusia. Penyair abad ke-18 ini meninggal pada tanggal 8 Juli 1816, tepatnya di Zvanka, Provinsi Novgorod, Rusia. Beliau merupakan penyair terbesar pada abad 18 yang paling orisinal di Rusia, yang pencapaian terbaiknya terletak pada lirik dan ungkapan. Nah, Gavril Romanovich Derzhavin merupakan tempat tertinggi, tempat penting dalam sastra Rusia, bersama dengan von Vizin dan Lomonosov. Bersama-sama dengan para raksasa sastra Rusia ini, ia memasuki galaksi cemerlang para pendiri sastra klasik Rusia pencerahan yang berasal dari paruh kedua abad ke-18. Nah, ini merupakan puisi dari Derzhavin yang berjudul Velitsa, Ode Velitsa. Dapat kita lihat di sini ditemukan bahwa ada bait yang syair yang termasuk ode atau syair yang memiliki pujian di dalamnya, yaitu terdapat pada kalimat Menyet tvoi galos возбуждает, yang artinya suaramu membuatku bergairah. Di situ bergairah di sini adalah pujian. Seperti itu. Jadi termasuk ke dalam ode. Selanjutnya pada bait Ode Derzhavin terdapat juga di syair yang Vselenu ustrashаю vzgajdu. Saya menakuti alam semesta dengan mata saya. Di sini mengartikan bahwa saya ini memuji dirinya sendiri, bahwa matanya itu menakutkan, bukan seram, tetapi lebih ke tegas, sangar. Jadi seperti itu. Jadi dia menakuti alam semesta, bahwa matanya saja dapat menakuti alam semesta, bahwa ia berani, matanya sangat berani. Itu termasuk juga dalam pujian. Seperti itu. Selanjutnya ada di bait Gdzie vleshet stos srebrom is zlatom, di mana artinya di mana meja bersinar dengan silver dan emas. Di sini ia memuji meja yang bersinar dengan silver, dikelilingi oleh silver dan emas. Jadi desainnya ada emas yang berkilau, silver yang berkilau, seperti itu. Jadi di sini termasuk juga pujian. Nah, selanjutnya kesimpulannya, puisi Velitsa ditulis sebagai sketsa lucu dari kehidupan permaisuri dan rombongannya. Pada saat yang sama menimbulkan masalah yang sangat penting. Nah, Velitsa Derzhavin muncul sebagai inovator yang berani menggabungkan gaya ode pujian dengan individualisasi karakter dan sindiran, memperkenalkan elemen gaya rendah ke dalam genre ode tinggi. Terima kasih Siti Nadrawi. Sekarang saya Muhammad Satria akan membahas elegi berjudul Moyjeny karya Konstantin Batyushkov. Sekarang teman-teman bisa lihat ada 3 bagian. Di bagian kiri itu adalah teks puisi Moyjeny dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Rusia. Di bagian tengah adalah terjemahan dari elegi Moyjeny tersebut. Nah, jika teman-teman ingin membaca keseluruhan, teman-teman bisa screenshot sekarang. Tapi yang ingin saya bahas adalah apa sih yang membedakan antara Moyjeny ini dengan ode yang sebelumnya sudah dibahas oleh Michael Jonathan dan Siti Nadrawi. Baik, nah kita lihat
dari bagian paling kanan, yaitu puisi Moigeni yang sudah saya bagi ke dalam 4 bait. Teman-teman bisa lihat di bait pertama dan bait keempat, Moigeni ini menggunakan rima yang lebih beragam dibandingkan ode, yaitu rima AB-AB. Bisa dilihat silnyei, ichalnoi, Svayei, Dalnoi. Kemudian di bait keempat, Lubovyu, On, Isgalovyu, Son. Rima cincin ABBA hanya digunakan di bait kedua, yaitu Slov, Galubie, Zlatye, Vlasov. Nah, kemudian yang paling mencolok, subjek Batyushkov bukanlah sebuah pertempuran dan sebagainya seperti yang dibahas di OD, yang sudah dibahas oleh Michael Jonathan dan Awi, melainkan tentang si penyair itu sendiri dan cintanya pada seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Dan juga daripada itu dapat dilihat bahwa perasaan intim semacam ini yang terdapat di elegi tidak terdapat di OD. Dan jika teman-teman lihat di bagian terakhir dari puisi Moigeni ini, Batyushkov menutupnya dengan mimpi, dengan hal tentang mimpi atau terkait mimpi, yang mana kita sama-sama tahu bahwa mimpi itu adalah bagian paling personal dari seorang individu. Nah, lalu apa sih yang dibawa oleh Moigeni ini? Yang dibawa oleh elegi Moigeni ini adalah pemahaman tentang nilai-nilai puitis baru, seperti yang baru saja dibahas. Kemudian memang jika kita ingin menyorot mana bait-bait atau baris-baris yang membahas tentang kematian atau kedukaan, karena sebelumnya kan kita sudah pelajari apa perbedaan antara ode dan elegi, memang tidak ditemukan. Tetapi kenapa hal ini Moigeni tetap disebut sebagai elegi? Karena memang orang-orang sezaman Batyushkov menganggap bahwa Moigeni adalah sebuah elegi, walaupun lebih terlihat seperti puisi cinta. Dan juga ada anggapan, dan bisa juga nantinya dilihat dari segi historis, bahwa cinta adalah subgenre daripada elegi. Nah, kemudian tentang Konstantin Batyushkov sendiri, siapa itu Konstantin Batyushkov? Konstantin Batyushkov adalah seorang penyair berkemuka Rusia yang lahir pada tanggal 18 Mei 1787 sampai 7 Juli 1855. Batyushkov adalah salah satu penyair yang nantinya akan mempengaruhi bapak puisi Rusia, yaitu Pushkin. Nah, dalam menulis puisi-puisinya, Batyushkov dipengaruhi oleh bahasa Prancis dan Italia. Dan Batyushkov merupakan anggota paling menonjol dari Arzamas, yang mana Arzamas adalah sebuah kelompok di masa itu dari para penyair-penyair terkemuka. Memang karya-karya Batyushkov tidak begitu banyak, tetapi Batyushkov tulisan-tulisannya dianggap unik di dalam versi Italia. Dan Batyushkov adalah seorang penyair yang sebenarnya memiliki masalah mental illness. Dan Batyushkov sempat dikirim ke luar negeri dengan harapan mendapatkan penyembuhan, tetapi kenyataannya tidak. Nah, bicara tentang bapak puisi Rusia, yaitu Alexander Pushkin, akan dibahas oleh Firda. Saya Firdani Saulandari akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Satria. Seperti yang telah kita ketahui, elegi merupakan refleksi dari kesedihan, kehilangan, atau juga berduka. Nah, salah satu tokoh penyair Rusia yang memiliki karya di genre elegi adalah Alexander Pushkin. Alexander Pushkin lahir di Moskow pada tanggal 6 Mei tahun 1799 dan meninggal di Saint Petersburg pada tanggal 29 Januari tahun 1837. Alexander Pushkin dianggap sebagai penyair terbesar di Rusia. Ia merupakan founder dari Russian Modern Literature. Dan salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu yang berjudul Winter Morning yang ditulis pada tahun 1824. Selanjutnya ada contoh puisi yang bergenre elegi milik Alexander Pushkin, yaitu berjudul Awakening. Bisa dibaca sendiri puisinya. Ini merupakan bait pertama. Di bawah ada kalimat yang saya highlight. Itu adalah contoh kalimat yang tergolong elegi karena mencerminkan kesedihan penulis. Lalu ini di bait kedua juga ada kalimat yang saya highlight. Itu juga mencerminkan akan kerinduan akan kekasihnya. Lalu
ini di bait ketiga, di kalimat terakhir, itu juga merupakan kalimat elegi yang artinya biarkan aku mati, tidak terbangun. Kalimat itu merupakan melambangkan kesedihan. Selanjutnya yaitu makna puisi awakening. Makna puisi awakening ini sendiri adalah tentang Pushkin yang melihat kekasihnya di dalam mimpi, lalu ia terbangun dan sadar bahwa semua itu hanya mimpi. Dan ia memilih untuk mati agar tetap bersama kekasihnya. Puisi Awakening ini ditulis setahun setelah puisi Batushkov. Pushkin sendiri mengategorikan puisi ini sebagai puisi elegi, dan sama seperti puisi Batushkov, puisi ini adalah puisi cinta. Puisi ini bersifat astropik, atau yang berarti puisi ini tidak dipecah menjadi pola syair dan bait dan dapat diprediksi. Pushkin juga pernah mengulang bait tersebut di bukunya yang berjudul Eugene Onegin yang terbit sekitar tahun 1823 sampai 1831 pada bab 6 stanza 44. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Dera dan Alfonso. Oke, saya Dera Fajrin akan melanjutkan presentasi. Setelah hegemonia Ode, elegi memaksa penyair Rusia untuk lebih tepat dalam memusatkan cara berekspresi dan jangkauan tematik mereka yang dapat menawarkan arah baru serta menghasilkan puisi yang sangat bagus. Dalam novelnya, dalam syair Eugene Onegin, Pushkin mengulangi klise elegi dalam potret Vladimir Lenski yang mengecewakan dan khususnya dalam elegi yang ditulis Lenski pada malam sebelum kematiannya. Pushkin mengutip dan tampaknya menyangkal periode elegiaknya sendiri. Ini ada beberapa cuplikannya yang teman-teman bisa lihat di PDF. Lanjut, ayat-ayat ini secara transparan menyinggung Prabuzhenie milik Pushkin dan menggunakan pendekatan non-konvensional terhadap tema konvensional. Selain itu, dia juga mencampur kanonikatasimal dari elegi tradisional dengan bahasa sehari-hari asing untuk gaya elegian. Jika baris pertama Prabuzhenie dimaksudkan untuk dipahami begitu saja, pengulangannya di sini sepenuhnya fungsi yang berbeda. Sebagai kutipan, ia mengirim kita sebagai pembaca kembali ke teks dan konteks sebelumnya untuk mempertanyakan validitasnya atau kebenarannya. Selain itu, dalam elegi khas, sajak, seladus, dan meladus itu akan berlalu tanpa disadari. Dan di bawah ini ada juga cuplikan ayat-ayat yang dikomposisikan di malam hari pada saat sulit tidur. Lanjut. Oke. Puisi Pushkin memiliki urgensi yang memisahkannya dari abad ke-18 dan dari aliran elegi di awal abad 19. Baik kosakata maupun gambarannya itu tidak diharapkan. Selain itu, gaya yang paling mencolok dalam rangkaian metafora adalah di baris 5-7, yang mana menambahkan dimensi baru pada kegelapan yang dijelaskan di baris pembuka. Satu-satunya suara di beberapa baris pertama adalah suara jam. Namun dari sini muncul kata lepetani atau celoteh. Lembar Zizny Myshya Begotnia atau hiruk pikuk tikus itu menyiratkan bahwa seekor tikus benar-benar hadir atau realis dalam puisi itu. Ketiga metafora diakhiri dengan elipsis, menunjukkan pergeseran tiba-tiba dalam pemikiran yang terjadi segera setelahnya. Serangkaian pertanyaan berikut ditujukan kepada Tei yang misterius. Sampai saat ini, puisi itu difokuskan pada ia dan tidak ada alasan untuk mengharapkan Tei. Kata Tei tampaknya merupakan gabungan dari semua kesan sebelumnya. Dalam pernyataan terakhir ini, ia menjadi pusat perhatian, menurunkan Tei ke kasus akusatif dan preposisi, memposisikan patuh secara gramatikal dan modis. Nah, ini adalah puisi tentang perjuangan dengan yang tidak diketahui, terlepas dari ketepatan formal yang membuat puisi apapun menjadi artefak yang dibangun dengan hati-hati, tampil sebagai spontan dan sangat pribadi. Bagaimanapun, kesimpulan yang jelas dari elegi digantikan oleh upaya untuk memahami dan dengan demikian mengendalikan dengan realitas eksternal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfonso. Oke, nama saya Alfonso. Saya akan melanjutkan bagaimana popularitas dan kebangkitan
dari genre sleeplessness itu sendiri terjadi di abad ke-20. Nah, setelah syair-syair dari Pushkin itu berhasil mempopulerkan genre tersebut menjadi suatu tema penulisan umum dalam penulisan puisi di Rusia. Namun, pada abad ke-20 ialah Osip Emilievich Mandelstam yang merupakan penyair Rusia dari Uni Soviet, pada masa Uni Soviet, itu menulis suatu puisi dan dianggap sebagai bentuk ekspresi dari genre sleeplessness yang paling berkesan. Nah, puisi dia ini itu mengambil suatu inspirasi yang digabungkan dengan karya-karya epik barat gitu, ataupun karya-karya antiquity yang berjudul The Iliad dari Homer. Berbeda dengan Pushkin yang menulis puisinya dengan kesan sensoris yang konkret, Mandelstam memulai puisinya dengan observasi yang bersumber dari karya epik tersebut. Ini adalah profil singkat dari Osip Mandelstam. Dia itu merupakan anggota paling terkemuka dari gerakan Akmeisme atau serikat penyair. Karya termasyhur dari Akmeisme itu sendiri berasal dari Mandelstam. Nah, puisi yang paling terkenal, Insomnia dan Homer, berasal dari buku puisi pertamanya, Kamien, atau Buk Batu, yang diterbitkan ulang pada tahun 1916. Nah, kehidupannya itu terancam dari luar dan dalam. Dari luar itu adalah ketika penindasan brutal Stalin terhadap seniman dan intelektual di tahun 1930-an, dan juga ancaman dari dalam dia itu adalah bagaimana seorang Mandelstam itu memiliki ketertarikan terhadap banyak wanita meskipun dia telah memiliki istri. Karya-karyanya ia itu dikompilasikan oleh istrinya. Nah, di Isden diterbitkan beberapa puluhan tahun kemudian. Masuk ke dalam puisinya, ini adalah Besonitsa Gumir Tugie Parusa. Ini adalah puisi dari Mandelstam yang paling berkesan. Dan kita masuk ke analisisnya. Puisi itu ditulis dengan bentuk iambic hexameter yang berlaku dan atau paling umum dijumpai di puisi-puisi Latin. Nah, Mandelstam itu memulai puisi ini tuh dengan mengobservasi dari karya epik yang saya sebutkan tadi dan mengandung arti yang rancu sehingga kita dipaksa untuk menerka keterkaitannya tersebut. Nah, ceritanya seorang penyair ketika malam tanpa tidur itu memikirkan Homer, lebih tepatnya sebuah kapal. Pada bait kedua di Synecdoche Tugie Parusa, berarti kapal yang kembalikan menu, itu menggambarkan suatu penceritaan ulang dari karya epik The Iliad itu sendiri dengan lensa elegi. Lanjut, namun pembacaan awal itu adalah sebuah ilusi. Penyair membacakan katalog kapal sebagai pengantar tidur. Saat ia tidur perlahan, gambar dunia Homer ini dibiaskan ke dalam pikirannya. Nah, dibiaskan itu maksudnya apa? Kita masuk dalam bait kedua di mana ada irama di antara suara Gomer, Imori. Gomer itu lawan Homer dan Mori itu merupakan laut yang terikat secara intim. Ia mengatribusikan juga kata Vituis Vavats yang digambarkan melalui Vituis Vuia kepada laut itu sendiri. Alam dan kultur di sini kedua kita lihat berkolaborasi secara bersama-sama. Nah, selain evokasi Homer yang eksplisit, puisi tersebut juga mengandung makna-makna teks prekursor yang lainnya, itu dari teks Dante yang menceritakan puisi cinta pada kalimat terakhir di The Divine Comedy. Itu dapat kita lihat di sini di puisi Mandelstam itu Visho Dvizetsia Lubovью, everything is moved by love. Nah, sedangkan di puisi karya epik dari Dante itu sendiri dapat kita lihat bahwa cinta menggerakkan matahari dan juga bintang-bintang lainnya seperti yang tertulis. Nah, konsep cinta itu didasari oleh konsep-konsep Kristiani. Puisi yang ditulis oleh Mandelstam ini, puisi Homer and Insomnia dan Homer, itu diibaratkan sebagai puisi cinta yang berakhir dengan penyair yang tertidur. Maksudnya adalah kesan serupa yang ditunjukkan oleh puisi Pushkin. Perbedaannya, puisi dari Mandelstam itu memiliki suatu irama unik, yaitu adalah pada bait ketiganya, di mana kita bisa melihat kata Lubovью yang berirama dengan kata Izgalavyu, yang satu kasus instrumental dan yang satu kasus datif. Oke, Mandelstam itu memandang puisi seperti apa? Dia memandang puisi itu sebagai langkah untuk mengubah perpisahan spatial dan temporal menuju kedekatan spiritual, di mana pada puisi itu hukum ruang dan waktu itu nggak berlaku gitu atau ditangguhkan. Tradisi inilah yang membedakan Mandelstam dari tradisi epik Barat, sehingga dia mampu bebas bergerak menuju prosa lirik dari masa keemasan Rusia. Mandelstam merupakan pewaris yang sah dari genre sleeplessness ini.
Akan dilanjutkan ke kesimpulan oleh Satria. Terima kasih, saya Alfonso. Kesimpulannya, ode dan elegi serta sleeplessness sama-sama merupakan pengungkapan perasaan penyair. Hanya saja, ungkapan yang terkandung di dalam ode bertolak belakang dengan ungkapan yang terkandung di dalam elegi, di mana ode mengungkapkan kekaguman, sedangkan elegi mengungkapkan kedukaan. Perlu diketahui juga bahwa ode dan elegi bukanlah asli Rusia, melainkan diadaptasi oleh para penyair Rusia. Sekian presentasi dari kelompok 4 terkait ode, elegi, dan juga sleeplessness di dalam puisi Rusia. Berikut adalah daftar sumber yang kami pakai dalam menyusun presentasi ini. Dan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Большое спасибо. До свидания.